Bab 1771. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Tak biasa, Simen Yinghao tertegun sejenak, lalu menatap kosong pada Lu Chen, dan tidak ingin berbicara dengan Lu Chen lagi. Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin mengatakan alasannya, tetapi alasan seperti ini bisa diberikan, dan dia menerimanya. Kalian pasti tahu kalau klan Ming dan klan hantu memiliki perawakan yang sama, tidak ada energi yang, dan keduanya cocok untuk dunia bawah, dan sama sekali tidak ada yang namanya aklimatisasi. Jika benar dikatakan bahwa tanah dan air tidak menyesuaikan diri, maka energi yang umat manusia akan terpompa keluar di dunia bawah, sehingga disebut ketidakpuasan terhadap tanah dan air. Saya telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan ini pertama kalinya saya mendengar bahwa jika iklim tidak disesuaikan dengan iklim, hal itu akan segera menyebabkan penurunan kekuatan tempur. Leluhur Simen tidak ingin mengatakan apapun pada awalnya, tetapi dia tidak dapat menahannya sekarang. Mereka adalah raja sejati, bahkan jika kekuatan tempur mereka turun, mereka bukanlah sesuatu yang bisa dikalahkan oleh Anda, seorang suci. Patriark Simen tidak mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Lu Chen memiliki kekuatan untuk melawan raja yang sebenarnya, dan dia bahkan bertarung 8 lawan 1. Apakah kamu bercanda? Dihadapkan pada pertanyaan Simen Patriark, Lu Chen bahkan tidak repot-repot menjelaskan, Simen Patriark menyukai apapun yang dia inginkan, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, dia sedikit tidak puas dengan Simen Yinghao, tidak perlu mempublikasikan masalah ini. 2 juta murid Simen sedang menonton, dan mereka semua ingin tahu bagaimana Raja Hades yang sebenarnya dikalahkan. Jika tidak ada penjelasan yang akurat, maka akan ada rumor yang tersebar. Simen Yinghao tersenyum, dan berkata lagi, sejak Anda melakukannya, tentu saja saya akan mengumumkan kebenaran untuk menstabilkan moral tentara. Mendengar ini, Lu Chen merasa tercekik oleh sesuatu, jadi dia tidak ingin berkata lebih banyak, biarkan saja. Melihat penampilan Simen Yinghao, saya tidak terlalu percaya, saya hanya menggunakan dia sebagai contoh. Bagaimanapun, Gunung Zhenming berada di Beiyuan, jauh dari Zhongzhou. Tidak diketahui apakah masalah ini akan menyebar ke Zhongzhou pada tahun monyet. Saat itu, Lu Chen sudah memiliki kekuatan untuk membunuh raja yang sebenarnya. Meninggalkan Gua Neter dan kembali ke tanah, Lu Chen menolak bujukan Simen Yinghao dan ingin segera kembali ke benua tengah. Melihat Lu Chen bersikeras untuk pergi, Simen Yinghao dan Patriark Simen secara pribadi mengirim Lu Chen dan Linghua keluar dari keluarga Simen. Saat Lu Chen hendak mengucapkan selamat tinggal, perasaan ilahi tiba-tiba terbang dari kejauhan, dan itu tiba dalam sekejap mata. Perasaan ilahi itu tidak menutupi dirinya sendiri, dan bahkan muncul sebagai hantu, jatuh di depan semua orang tanpa ragu-ragu. Hantu kesadaran spiritual memperlihatkan seorang pemuda dengan mahkota dan rambut giok, berpenampilan megah, mengenakan jubah brokat 5 warna, dan bahkan berpenampilan megah. Lu Chen tidak mengenal pemuda ini, tetapi dia tahu dari paksaan yang dipancarkan oleh perasaan ilahi bahwa pria ini adalah Raja Super Sejati. Orang tua itu telah melihat Raja Super Sejati. Melihat bayangan kesadaran spiritual, Patriark Simen buru-buru memberi hormat. Meski sama-sama Raja Sejati, namun Raja Sejati juga terbagi dalam tingkatan, tinggi dan rendah, kuat dan lemah. Lawannya adalah Raja Super Sejati, tetapi dia hanyalah Raja Sejati biasa, terlepas dari basis budidaya, kekuatan tempur, dan statusnya, dia berada satu kepala di atasnya. Dalam seni bela diri, yang kuat dihormati. Meskipun Patriark Simen sudah tua, statusnya tidak setinggi Raja Sejati, jadi dia tetap harus memberi hormat kepadanya untuk menunjukkan rasa hormat. Tidak hanya Patriark Simen yang ingin memberi hormat, tetapi Simen Yinghao juga memberi hormat, begitu pula murid-murid Simen yang datang bersama mereka semua memberi hormat satu demi satu. Namun, Lu Chen tidak memberi hormat, begitu pula Linghua. Kamu adalah raja sebenarnya dari keluarga Simen, kan? Hantu kesadaran spiritual tidak melihat orang lain, tetapi hanya menatap Patriark Simen, dan berkata, raja ini diperintahkan datang ke sini untuk memeriksa keberadaan raja sebenarnya di Gua Neter. Raja sebenarnya dari klan Ming telah mundur dan belum menginvasi Gunung Zhenming. Leluhur Simen mengatakan demikian. Apakah itu alarm palsu? Kata hantu kesadaran. Benar, aku benar-benar minta maaf karena telah mengganggu Raja Super Sejati. Kata leluhur Simen. Baguslah tidak apa-apa, kalau tidak raja akan datang ke sini sendiri.
Hantu kesadaran spiritual menatap Patriark Ximen beberapa saat, dan kemudian bertanya lagi, Anda telah berada di Gunung Zhenming selama 10.000 tahun, bagaimana kemajuan kultivasi Anda? Kemajuan kultivasi lambat, sulit untuk melangkah lebih jauh, saya sungguh malu. Ximen Patriark mengerutkan kening, dan berkata dengan ekspresi yang tidak wajar. Aura Bei Yuan terlalu rendah. Jika kamu berlatih selama 100.000 tahun lagi, kamu tidak akan membuat banyak kemajuan. Bayangan kesadaran spiritual berpikir sejenak, dan kemudian berkata, dalam beberapa tahun terakhir, energi spiritual di benua tengah telah meningkat, dan banyak raja sejati telah memanfaatkan momentum ini untuk melangkah ke dalam jajaran raja yang melampaui raja sejati. Mengapa tidakkah kamu kembali ke benua tengah untuk berlatih dan melihat apakah kamu dapat menerobos? Saya ingin duduk di Gunung Zhenming, dan aku tidak bisa kembali ke benua tengah tanpa perintah tingkat tinggi. Kata leluhur Ximen, Raja memberimu perintah untuk kembali ke benua tengah. Kata hantu kesadaran, orang tua itu sudah pergi, dan tidak akan ada lagi yang menjaga Gunung Zhenming. Patriark Ximen terkejut sejenak, dan berkata demikian. Melampaui raja sejati berarti menjadi yang teratas dalam umat manusia, dan juga menjadi inti dari yang teratas. Otoritas di luar raja sejati sangatlah besar, dan ia mampu memberikan perintah sepenuhnya kepada seseorang saja. Hanya saja perintah yang diberikan Raja Transendental kepadanya agak terburu-buru. Dia menjaga Gunung Zhenming selama 10.000 tahun, dan melindungi keluarga Ximen selama 10.000 tahun. Dia belum siap secara mental untuk pergi. Medan perang Raja Sejati di benua tengah semakin intens. Raja Sejati dari klan kita telah kehilangan banyak hal dan perlu menambah lebih banyak kekuatan. Jangan tinggal di Gunung Zhenming, kembali ke benua tengah, dan berperang kapan saja. Sekarang situasi pertempuran di seluruh benua Yuanwu telah berubah. Baik musuh maupun kita semakin condong ke benua tengah. 4 gunung-gunung Zhenming, Gunung Zhenyao, Gunung Zhenmo, dan Gunung Zhenshou menjadi semakin tidak penting. Zhenmingshan, kamu tidak perlu lagi duduk di kota, tapi Zhongzhou membutuhkanmu. Perintah raja ini telah dikeluarkan, kamu harus mematuhinya suka atau tidak. Hantu kesadaran spiritual berkata dengan serius. Karena dibutuhkan oleh benua tengah, orang tua itu harus patuh. Patriark Ximen berpikir sejenak, dan bertanya lagi, namun, Anda mengeluarkan perintah kepada orang tua ini, dan orang tua ini perlu mengetahui nama raja Anda. Dia telah menerobos selama puluhan ribu tahun, terisolasi dari dunia luar, diblokir dari berita, dan hanya mengingat orang dan benda dari 10.000 tahun yang lalu. Dan Raja Sejati Transendensi muda di depannya, sekilas dia tahu bahwa dia adalah pendatang baru, dan dia tidak mengenalnya sama sekali. Oleh karena itu, dia harus mengetahui nama Raja Sejati yang transenden ini agar dapat menaati panggilan ini. Yuan Wang, kata hantu kesadaran, maaf, Raja Yuan, kapan kamu menjadi Raja Super Sejati? Patriark Ximen bertanya lagi, 3 tahun yang lalu, kata Raja Yuan. Saya akan bergegas ke benua tengah secepat mungkin untuk memenuhi perintah Raja Yuan. Mendengar ini, Patriark Ximen bergidik, dan dengan cepat menjawab seperti ini. Raja ini mengeluarkan 3 panggilan lagi, memanggil raja sebenarnya dari keluarga Namong, raja sebenarnya dari keluarga Beiming, dan raja sebenarnya dari keluarga Dongfang, raja sejati dari 4 keluarga besarmu semuanya akan kembali ke benua tengah. Raja Yuan kemudian berkata, bawalah perintah raja ini kepada 3 raja sejati lainnya dalam keluarga, dan kembali ke benua tengah bersama mereka, dan laporkan kepadaku di pagoda Changyuan. Saya mematuhi. Patriark Ximen dengan cepat merespons. Raja Roh juga ada di sini. Setelah menangani masalah Patriark Ximen, Raja Yuan mengalihkan pandangannya ke wajah cantik Linghua. Di mata Raja Yuan, sebenarnya ada seberkas panas yang menyengat. Saya telah melihat Raja Roh. Yuan Wang tersenyum sedikit, dan bayangan kesadaran spiritualnya juga sedikit membungkuk ke arah Linghua. Meskipun alam Linghua tidak sebaik miliknya, namun Linghua adalah pemimpin klan roh, namun sebenarnya tidak. Dalam komunikasi tingkat tinggi antara kedua ras, hanya pemimpin umat manusia yang dapat memiliki status yang sama dengan Linghua, dan tidak ada orang lain yang dapat memiliki status yang sama dengan Linghua. Sekalipun dia adalah Raja Super Sejati, mustahil mencapai status pemimpin umat manusia. Dia harus bersikap sopan kepada Linghua sesuai dengan etika. Tentu saja, jika dia menjadi kaisar, itu lain masalahnya. Penguasa manusia, yang tertinggi, dengan status tertinggi dalam umat manusia.
Yuan Wang tidak perlu terlalu sopan. Linghua sedikit mengangguk, sebagai balasan salam. Raja Roh akan segera menjadi raja yang sebenarnya, dan dia harus pergi ke kota Zhongzhou, di mana auranya lebih tinggi, untuk berlatih dan menerobos. Tidak perlu tinggal di tanah kekacauan. Raja Yuan terus tersenyum dan berkata demikian. Faktanya, para petinggi umat manusia pada umumnya mengetahui setiap gerakan Linghua di benua tengah, termasuk dia, Raja Yuan. Hanya saja para petinggi umat manusia tidak ingin mengganggu Linghua, dan tidak berhak ikut campur. Linghua tidak memiliki kontak dengan umat manusia tingkat tinggi untuk saat ini, dan umat manusia tingkat tinggi juga dapat menebak apa yang dipikirkan Linghua, sehingga umat manusia tingkat tinggi hanya bisa menunggu. Setelah Linghua menjadi raja yang sebenarnya, meskipun Linghua tidak berinisiatif untuk menghubungi umat manusia tingkat tinggi, umat manusia tingkat tinggi akan berinisiatif untuk menghubungi Linghua. Dalam beberapa tahun terakhir, aura benua Yuanwu telah meroket, dan kekuatan dari semua kelompok etnis bermunculan seperti rebung setelah hujan, membawa tekanan yang sangat besar pada ras tersebut. Di periode khusus ini, umat manusia yang berjuang sendirian sangat membutuhkan sekutu. Sekalipun ras roh lahir agak terlambat, dan basis budidaya seluruh klan masih dalam keadaan terbelakang, umat manusia juga membutuhkannya. Terima kasih, Raja Yuan, atas saranmu. Tapi aku ingin mempertajam keterampilanku di negeri kekacauan, jadi aku tidak akan pergi ke kota Zhongzhou untuk saat ini. Kata Linghua, jika Raja Ling membutuhkan bantuan, dia dapat mengirim seseorang ke pagoda Chang Yuan untuk memberitahuku. Raja Yuan terus tersenyum, dan berkata dengan sopan, saya akan membantu Raja Ling dengan seluruh kekuatan saya, dan saya tidak akan pernah melawan. Terima kasih banyak. Linghua menjawab dan berhenti bicara. Raja Yuan dapat mendengar nada suara Linghua yang sangat asal-asalan, dan ada sedikit kekecewaan di matanya. Setelah itu, Raja Yuan memperhatikan Lu Chen di depan Linghua, dan segera menjadi sedikit tidak senang. Sepengetahuannya, Linghua dibawa keluar dari Linggu oleh Lu Chen. Kemanapun Lu Chen pergi, Linghua akan pergi ke sana. Sungguh tidak masuk akal. Linghua, Ratu Ras Roh yang agung, telah melangkah menjadi raja sejati setengah langkah, dan akan menjadi raja sejati. Dan Lu Chen tidak lebih dari bukan siapa-siapa, wilayahnya tidak lebih dari orang bijak yang kuat, hanya seekor semut. Menurut logika normal, Lu Chen harus mengikuti Linghua, dan Linghua harus mengikuti petunjuk. Tapi kenyataannya, Linghua dan Lu Chen terlibat, itu benar-benar hantu. Lu Chen, Raja Yuan menatap Lu Chen, dan ada sedikit kecemburuan di matanya. Tidak ada alasan lain, hanya karena Lu Chen memiliki alis berbentuk pedang, mata seperti bintang, penampilan tampan, dan semangat kepahlawanan. Singkatnya, dia lebih tampan dari dia. Halo, Raja Yuan, Lu Chen mengangguk. Saya mendengar bahwa bakat Anda sangat tinggi, potensi Anda sangat besar, dan samar-samar Anda adalah bakat seni bela diri terkuat di umat manusia. Kata Raja Yuan, dari siapa kamu mendengarnya? Lu Chen bertanya balik. Penguasa kota Beacon, kata Raja Yuan, Tuan kota terlalu terkenal, ada puluhan ribu arogansi dalam umat manusia. Jika saya salah satu arogansi, saya pasti yang paling tidak mencolok. Lu Chen tersenyum dan berkata dengan rendah hati. Tidak apa-apa bagi orang lain untuk mengucapkan kata-kata sederhana seperti itu. Hanya dari mulut Lu Chen, betapa aneh kedengarannya, betapa bertentangan dengan harmoni. Kecuali Lu Chen, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang mempercayai omong kosong Lu Chen. Saya dengar Anda sendiri yang menghancurkan jutaan pasukan di kota Wufang. Yuan Wang sebenarnya berkata begitu. Cuma bercanda, itu jutaan orang suci, bukan jutaan babi, bagaimana saya bisa mengalahkan mereka semua sendirian? Lu Chen melambaikan tangannya lagi, dan berkata, ada puluhan ribu ras manusia yang kuat di kota Fenghuo, dan itu semua berkat upaya bersama mereka sehingga mereka dapat menghancurkan jutaan pasukan musuh. Saya mendengar bahwa Anda memimpin setengah langkah pertempuran raja sejati di kota Fenghuo dan memenangkan kemenangan yang menentukan. Raja Yuan berkata lagi, dengan Beacon City dan penguasa kota duduk di kota, dan raja ras musuh setengah langkah yang sebenarnya berlari ke Beacon City untuk bertarung, tidak bisakah mereka kalah? Lu Chen berkata begitu. Nada suara Raja Yuan ini tidak baik, dan ada sesuatu dalam kata-katanya, seolah dia sedang mencari kesalahan. Hanya Tuhan yang tahu apa yang ingin dilakukan Raja Yuan ini, dia tidak akan mengakui pujian itu bahkan jika dia membunuhnya.
Saya mendengar bahwa Anda membunuh lebih dari selusin Raja Sejati setengah langkah dalam pertempuran Raja Sejati setengah langkah itu. Raja Yuan mengabaikan apa yang dikatakan Lu Chen, dan terus memberikan pujian ke tangan Lu Chen. Yah, itu hanya kebetulan. Kali ini, Lu Chen tidak punya pilihan selain mengakuinya, sulit untuk menyangkalnya. Siapa pemilik kota Feng Huo? Seorang bijak yang berbudi luhur memiliki kekuatan untuk memotong setengah langkah Raja Sejati, dan bahkan memotong lebih dari selusin. Kekuatan tempur yang kuat, sangat tidak cocok dengan dunia nyata, milik arogansi seni bela diri tingkat atas. Tapi namamu tidak ada dalam daftar bibit kaisar umat manusia. Kamu belum melakukan tes bibit kaisar, kan? Raja Yuan berbicara dengan senyuman di wajahnya, tapi itu hanyalah senyuman palsu. Belum, Lu Chen menjawab dengan, jujur, Anda harus datang ke kota Zhongzhou pada hari ujian Kaisar Miao. Kata Raja Yuan, biarkan aku memeriksanya, jika aku punya waktu. Lu Chen menjawab dengan suara, Anda harus pergi. Wajah Yuan Wang menjadi dingin, dan dia berkata dengan nada teratur. Kenapa kamu harus pergi? Lu Chen menjawab dengan tidak senang. Dia sudah menduga bahwa Raja Yuan akan mencari-cari kesalahan dalam hal ini, tetapi dia tidak menyangka akan menemukan kesalahan sekecil itu, dan dia yakin. Karena, Raja ini ingin tahu apakah kamu memiliki kualifikasi sebagai seorang kaisar yang hebat. Itulah yang dikatakan Raja Yuan. Yah, persyaratan masuk di Miao adalah talenta yang sangat tinggi, yang sebenarnya tidak saya miliki. Mendengar ini, Lu Chen tertawa dan menjawab dengan jujur. Dantian adalah tempat di mana bakat berada. Dia tidak memiliki dantian, jadi tidak ada cara untuk membicarakan bakat, jadi dia sangat jujur. Bakatmu tidak tinggi. Yuan Wang itu terkejut. Saya sudah mengujinya, ternyata tidak tinggi, hanya di bawah level menengah. Lu Chen tidak ingin mengatakan bahwa dia tidak memiliki bakat apapun, jadi dia harus menaruh sedikit emas di wajahnya dan menceritakan sebuah cerita tentang level menengah dan bawah. Berapa banyak bintang? Tidak, tetapi Raja Yuan tidak membiarkannya pergi, dan ingin menyelesaikannya. Yah, sepertinya itu Samsung. Lu Chen menyerang lagi. Ini di bawah levelnya, bahkan tidak sebagus seniman bela diri kelas 3. Dengan bakat yang begitu rendah, bagaimana mungkin kekuatan tempurnya lebih tinggi dari alam? Bagaimana mungkin bisa melompati barisan dan membunuh musuh? Jangan bicara tentang pemenggalan kepala Raja Sejati setengah langkah, bahkan jika kamu memenggal kepala pada tingkat yang sama, itu masih sangat sulit. Sepertinya penguasa kota Feng Huo melebih-lebihkan kebenaran, memujimu terlalu baik, dan memujimu terlalu tinggi. Raja Yuan mengerutkan kening, seolah dia telah melepaskan batu besar di hatinya, dan senyuman di wajahnya muncul lagi. Tidak, kekuatan bertarung Lu Chen pasti sangat kuat. Dia baru saja bertarung melawan 8 Raja Sejati klan Ming di Gua Neter. Dia bertarung 8 lawan 1, membunuh 5 dan melukai 3, dan menjaga keamanan Gunung Zhenming. Mata semua orang tiba-tiba menoleh, dan mereka tertuju pada murid Simen di belakang Simen Yinghao. Murid Simen inilah yang baru saja mengkonfirmasi kekuatan tempur Lu Chen. Pada saat itu, wajah Simen Yinghao berubah, dan dia sangat ingin menamparkan pria cerewet itu sampai mati. Simen Yinghao sangat menyesal, jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan membawa orang lain untuk mengantar Lu Chen pergi. Lihat, ada yang tidak beres sekarang. Dia telah melihat bahwa Raja Yuan ingin mencari-cari kesalahan Lu Chen, dan khawatir tidak ada yang perlu dicari-cari kesalahannya, tetapi murid-muridnya dari Simen datang untuk mencari kesalahan Raja Yuan. Sekarang tidak apa-apa, ucapan ceroboh yang dibuat oleh anak laki-laki Simen sudah cukup untuk membunuh Lu Chen. Dan Lu Chen juga tidak bisa berkata-kata ketika dia melihat anak laki-laki yang banyak bicara dari Simen. Baru saja dia berhasil menipu Raja Yuan, tetapi seekor ngengat keluar. Semuanya adalah takdir. Lu Chen mengalahkan 8 Raja Sejati dari klan Ming. Benar saja, ekspresi Raja Yuan berubah lagi, matanya beralih ke Patriark Simen, dan dia bertanya langsung, apakah yang dikatakan orang-orang dari keluargamu adalah kebenaran? Ini, Patriark Simen tidak tahu bagaimana menjawabnya, dan tertegun di tempat untuk beberapa saat. Faktanya, Lu Chen mengakuinya, tapi dia tidak mempercayainya. Orang bijak yang berbudi luhur dengan kejam memukuli 8 Raja Sejati, memenggal 5 raja, dan melukai 3 raja berturut-turut. Bagaimana kalau menipu hantu? Siapa yang tahu apa yang terjadi di bawah gua hantu?
Katakan padaku yang sebenarnya. Nada suara Yuan Wang menjadi tajam. Pertempuran antara Lu Chen dan raja sebenarnya dari klan Ming terjadi di bawah gua hantu. Saya tidak turun ke sana, dan saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Patriark Ximen tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana Anda mengatakan? Tatapan Raja Yuan menjadi dingin, dan dia menoleh ke Lu Chen lagi. Saya melakukannya. Lu Chen juga seorang bujangan, jadi dia mengakuinya secara langsung untuk menghindari bertele-tele. Yuan Wang agresif, dia sangat sabar, kekuatannya tidak sebaik yang lain, jadi mari kita gigit jari dan bertahan beberapa langkah. Tapi aku tidak menyangka Yuan Wang masih dalam suasana hati yang baik, dan dia terus menahannya, jadi dia tidak tahan. Raja Yuan tidak datang ke sini secara langsung, itu hanya bentuk kesadaran yang tidak berwujud. Mungkinkah hal itu merupakan ancaman nyata baginya? Terlebih lagi, ini semua adalah hal baik untuk membunuh musuh dan melakukan perbuatan baik. Raja Yuan tidak akan menggunakan benda ini untuk memindahkannya, bukan. Dia juga merasa telah melihat hantu. Dia dan Yuan Wang belum pernah mengenal satu sama lain sebelumnya, jadi mengapa Yuan Wang mengincarnya? Kekuatan tempurnya sangat menakutkan, saya khawatir bahkan bibit kaisar dalam daftar ras manusia, hanya sedikit yang dapat menandingi Anda. Raja Yuan sedikit mengernyit, dan berkata dengan tegas, pada hari ujian di Miao, aku harus menemuimu di kota Zhongzhou, atau aku akan menanggung akibatnya. Jadi bagaimana jika aku mengujinya? Lu Chen bertanya, lulus ujian di Miao dan jadilah di Miao. Raja Yuan itu sebenarnya berkata, setelah itu, umat manusia tingkat tinggi kami akan dengan penuh semangat melatihmu dan membantumu menjadi raja sejati secepat mungkin. Mendengar ini, Ximen Yinghao mengerutkan kening dan menghela nafas lega. Ternyata saya ingin mengolah Lu Chen, seharusnya saya mengatakannya lebih awal. Itu membuatku takut, mengira kamu sedang mencari masalah dengan Lu Chen. Namun, jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak sumber daya budidaya, Anda harus berusaha untuk mencapai 10 besar dalam daftar di Miao. Raja Yuan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata, akan ada kompetisi antara Kaisar dan Miao dari waktu ke waktu, dan peringkatnya akan dibagi. Saya harap Anda akan mendapatkan peringkat yang bagus saat itu. Bagaimanapun juga, Raja Yuan mengabaikan Lu Chen, tetapi melirik ke arah Linghua, dan kemudian bayangan kesadaran spiritualnya menghilang. Yinghao, apa yang terjadi dengan Yuan Wang ini? Lu Chen hendak menanyakan pertanyaan ini, tetapi Ximen Patriark mengalahkannya selangkah lebih maju. Raja Yuan sangat terkenal di kota Zhongzhou. Dia saat ini adalah Kaisar Miao terkuat di umat manusia, dan telah menjadi salah satu anggota inti umat manusia tingkat tinggi. Yuan Wang sangat berbakat. Dia dipromosikan menjadi kehormatan pada usia 16 tahun, menjadi orang suci pada usia 18 tahun, dan menjadi raja sejati pada usia 20. Dia luar biasa dan unik di dunia. 3 tahun lalu, Raja Yuan menerobos belenggu, masuk ke dalam jajaran Raja Super Sejati, dan menjadi Raja Super Sejati termuda. Kekuatan tempur Raja Yuan juga sangat menakutkan. Dia menempati peringkat ketiga dalam daftar Raja Sejati umat manusia, dan peringkat pertama Kaisar Miao dalam daftar. Para petinggi umat manusia telah menetapkan bahwa Raja Yuan adalah bibit kaisar yang paling menjanjikan. Ximen Yinghao mengungkapkan semua yang dia tahu. Jadi begitu, Patriark Ximen mengangguk, dan berkata lagi, Raja Yuan sangat kuat, jadi dia tidak menargetkan Lu Chen, tetapi ingin memanggil Lu Chen pergi. Leluhur, Ximen memutuskan berdasarkan pemikirannya sendiri bahwa Raja Yuan telah naik tahta dan perlu mengembangkan kekuatannya sendiri. Kalau begitu, bagi seorang jenius seni bela diri seperti Lu Chen, sangatlah wajar jika Raja Yuan ingin memenangkan hatinya. Hanya saja cara Raja Yuan merayu orangnya agak mendominasi. Tidak, Raja Yuan jelas tidak ingin membesarkan Lu Chen, tetapi ingin menekan Lu Chen. Yuan Wang adalah orang yang pelit, dan dia tidak bisa mentolerir pasir di matanya. Dia terutama membenci kesombongan seni bela diri yang sangat berbakat, karena takut mengancam posisinya. Dikatakan bahwa Raja Yuan akan membunuh 1 atau 2 bibit kaisar yang sangat berbakat di setiap kompetisi pemeringkatan bibit kaisar untuk membuktikan kualifikasi dan potensinya. Tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Dia tahu bahwa Lu Chen memiliki potensi yang begitu besar, bagaimana dia bisa melepaskan Lu Chen. Dia bersikeras meminta Lu Chen untuk menguji di Miao, dan dia jelas tidak punya niat baik. Jika saya tidak salah, dia telah memutuskan bahwa Lu Chen akan menjadi di Miao.
Dia ingin melawan Lu Chen di kompetisi peringkat di Miao, membunuh Lu Chen di depan umum, dan menginjak tubuh Lu Chen untuk membuktikan dirinya. Simen Yinghao menggelengkan kepalanya dan berkata demikian. Raja Yuan ini, mendengar ini, leluhur Simen mengerutkan kening, dia memusnahkan bibit kaisar lainnya dan menyebabkan kerugian pada umat manusia. Bagaimana para petinggi umat manusia bisa mentolerirnya? Tidak mungkin, para petinggi umat manusia berharap terlalu banyak darinya, jadi mereka membuka satu mata dan satu mata tertutup atas perilakunya. Simen Yinghao berkata lagi pula, aturan kompetisi pemeringkatan di Miao sangat kejam, tidak peduli berapapun korbannya, hanya pemenang yang diunggulkan. Setelah itu, Simen Yinghao melirik ke arah Lu Chen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Lu Chen, kamu menjadi sasaran Raja Yuan, kamu dalam bahaya. Apa yang kamu takutkan? Itu tidak berbahaya saat ini juga. Itu tidak berbahaya. Lu Chen tersenyum, mengucapkan selamat tinggal pada Simen Yinghao, dan berlari ke kota kuno terdekat. Di pangkalan teleportasi kota kuno, formasi teleportasi besar dibentuk, berteleportasi ke kota kuno kecil yang paling dekat dengan garis pantai. Di antara pangkalan teleportasi di Danzu, ada susunan teleportasi super besar menuju Beiyuan, tetapi hanya ke Dancheng di Beiyuan. Selain itu, ini adalah teleportasi satu arah, Dancheng tidak memiliki susunan teleportasi super besar untuk menghubungkan Danzu. Tidak ada pesawat luar angkasa di Beiyuan, dan hanya ada satu cara lama untuk pergi ke benua tengah, naik kapal raksasa besi hitam dan menyeberangi laut terlarang. Ketika Lu Chen dan Linghua sampai di dermaga, kebetulan mereka bertemu dengan armada yang hendak berangkat dari benua tengah, maka mereka membayar beberapa batu roh bermotif biru sebagai ongkosnya, dan menaiki salah satu kapal raksasa besi hitam. Armada ini terdiri dari lebih dari 10 kapal raksasa besi hitam, dengan sekitar 70.000 hingga 80.000 awak dan penumpang. Di antara mereka, ada banyak yang kuat, dan momentumnya begitu besar sehingga binatang laut biasa tidak berani mengganggu mereka. Saat armada berlayar ke tengah laut terlarang, sesuatu terjadi. Udara ungu yang megah datang dari timur. Ki ungu datang dari timur, berkah datang. Saya tidak tahu berkah besar apa yang akan datang. Diperkirakan akan ada pai di langit. Apakah lebih baik menjatuhkan batu roh bergaris biru? Jangan terlalu banyak berpikir, berhati-hatilah dalam memikirkannya. Ikuti perjalanan perahu ini, sungguh sial, bertemu Ziki yang datang dari timur, sekali dalam 10.000 tahun. Semuanya, cepat dan sambut Ki Ungu. Siapapun yang menghirup Ki Ungu paling banyak akan lebih beruntung. Dikatakan bahwa jika kamu menambahkan energi ungu ke tubuhmu, kamu bisa menjadi seorang kaisar yang hebat. Ziki, semoga beruntung, kami datang. Lebih dari selusin kapal raksasa penuh dengan manusia, semuanya memandang ke arah udara ungu megah yang datang dari timur, semuanya gembira dan gembira. Banyak yang mulia dan orang suci berdiri melawan penindasan laut terlarang, melayang ke udara, berniat untuk menemui Ziki. Mereka yang berada di bawah yang mulia ditekan oleh laut terlarang dan tidak bisa terbang sama sekali, jadi mereka hanya bisa menatap dan tidak bisa berbuat apa-apa. Di antara kerumunan, 2 orang lagi melayang ke langit, langsung ke langit, lebih tinggi dari semua orang yang melakukan tendangan voli di langit. Siapa, omong kosong seperti itu, bahkan melanggar larangan. Terbang ke langit, raja sejati setengah langkah. Kubilang yang paling hebat adalah pria itu. Orang bijak yang memiliki kekuatan dan kekuatan bisa terbang begitu tinggi, itu hanya merusak 3 pandangan orang. Saya juga orang bijak yang memiliki kekuatan, mengapa saya hanya bisa terbang 1000 kaki, tetapi tidak bisa terbang lagi? Sial, aku orang bijak tulang giok, oke. Aku juga tidak bisa terbang setinggi itu. Kamu sudah meletakkan kereta di depan kudanya. Intinya bukan apakah kamu bisa terbang tinggi atau tidak, tapi seberapa kuat kamu menerobos penindasan laut terlarang. Benar, mereka sangat kuat dan bisa menembus 10.000 kaki di langit. Kita tidak bisa menerobos, kita hanya bisa mencium bau kentut di bawah mereka. Hanya kamu yang mencium bau kentut, dan seluruh keluargamu mencium bau kentut. Laki-laki kuat yang melakukan tendangan voli di langit tiba-tiba terganggu, dan mereka semua melihat ke atas, memandang seorang pria dan seorang wanita jauh di atas kepala mereka, berdiskusi dan terkejut. Orang-orang kuat ini melakukan tendangan voli di tempat berbeda, dengan alam berbeda, level berbeda, dan ketinggian berbeda. Ada petarung terbanyak di alam yang mulia, dan bumi yang mulia hanya bisa terbang hingga puluhan kaki,
Yang Mulia King Tian bisa terbang hingga 100 kaki, dan Yang Mulia Tubuh Emas bisa terbang hingga 500 kaki. Tidak banyak pejuang di alam suci. Orang suci dengan tulang yang kuat berdiri di ketinggian 1000 kaki, orang suci dengan tato tulang dapat memanjat hingga 1500 kaki, dan orang suci dengan tulang giok bahkan lebih baik lagi, terbang 3000 kaki di udara. Namun hal yang paling menakjubkan adalah seorang raja sejati setengah langkah yang duduk di armada dan terbang lurus ke atas 5000 kaki ke langit. Namun, dibandingkan pria dan wanita yang berada begitu tinggi di langit, mereka masih lemah. Nima, sulit sekali membandingkan orang dengan orang lain, dan kamu harus membuang barang saat membandingkan barang. Orang tua ini juga raja sejati setengah langkah, dan dia juga raja sejati setengah langkah. Mengapa dia begitu berbeda dari dia? Orang tua ini telah berada di jajaran raja sejati setengah langkah selama ribuan tahun. Kekuatannya bisa dikatakan kuat, tapi dia tidak bisa dibandingkan dengan wanita muda itu. Ada juga pemuda itu. Sial, dia hanya orang yang berkarakter bijak. Kurasa dia bahkan tidak memiliki rambut lebat, jadi dia bisa mengalahkan lelaki tua ini. Apakah ada orang mesum seperti itu di dunia ini? Raja sejati setengah langkah tua itu menyipitkan mata lamanya, melihat ke atas, kehilangan akal sehatnya, dan bergumam tanpa henti. Dia terlalu tua dan telah kehilangan kemungkinan untuk menjadi raja sejati, jadi dia menerima pekerjaan mahal dari Sang Song dan menjadi pertempuran untuk armada Sang Song. Jika masih ada kemungkinan terobosan, dia pasti tidak akan menjalankan perahunya, dan sudah mundur di sudut benua tengah. Justru karena sebagian besar raja sejati setengah langkah mati-matian mundur dan berkultivasi, raja sejati setengah langkah keluar untuk berjalan-jalan. Akibatnya, dia belum pernah melihat orang yang lebih kuat darinya sejak dia memulai kapalnya. Di armada seluas 3 hektar ini, dia pasti satu-satunya. Namun, sebuah contoh dibuka hari ini, dan seseorang yang lebih kuat darinya datang. Ini tidak sedikit lebih kuat, tetapi langsung melemparkannya ke ratusan atau puluhan jalan. Pada saat itu, dia merasakan rasa frustrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah dia telah menderita 10.000 jenis pukulan kritis, dan menderita segala macam luka fisik dan mental. Dan pria dan wanita di langit secara alami adalah Lu Chen dan Linghua. Kecuali mereka berdua, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang senormal itu. Namun keributan dan diskusi di bawah ini tidak mampu mengganggu perhatian Lu Chen dan Linghua. Sebab, keduanya sedang menatap udara ungu yang datang dari timur dengan ekspresi serius di wajah mereka. Lu Chen, Ki Ungu ini, kita sudah saling kenal sebelumnya, mungkinkah? Linghua berhenti berbicara di tengah pidatonya, percaya bahwa Lu Chen mengerti apa yang ingin dia katakan. Awalnya, saat melintasi laut terlarang di gurun timur, saat gurita bernama Xian muncul, ia membawa semburan energi ungu. Benar saja, ingatan Lu Chen bagus, dan dia masih ingat apa yang membawa semburan udara ungu di laut terlarang. Bukankah wilayah Xian berada di laut terlarang di wilayah Desolation Timur? Bagaimana bisa muncul di Beiyuanyu? Linghua bingung. Aku juga tidak tahu, mungkin dia tidak bisa bertahan hidup di wilayah Desolate Timur, jadi dia pergi ke Beiyuan untuk berkeliaran. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, ia tahu bahwa ada seluruh armada di sini, tetapi ia berani membawa Ziki ke sini, yang berarti ia melancarkan serangan dan memperkuat seluruh armada. Tetapi mereka belum mengetahuinya. Mereka mengira merupakan suatu berkah bahwa Ziki datang dari timur, dan mereka akan bertemu Ziki. Linghua melihat ke bawah dan melihat prajurit manusia di bawah bersiap-siap dan bersiap untuk terbang, jadi dia berkata, jika mereka terbang, mereka akan mengenai lengan binatang laut itu dan bertarung di langit di atas laut terlarang. Tanpa armada untuk mengandalkannya, itu akan sangat sulit. Kalah, mereka memiliki raja sejati setengah langkah yang bertanggung jawab, secara teori binatang laut tidak akan memanfaatkannya. Lu Chen tiba-tiba mendapat firasat buruk, jadi dia menghela napas dan berteriak keras, semuanya, jangan keluar, binatang laut datang dengan energi ungu, jangan tertipu. Teriakan Lu Chen seperti guntur yang menggelegar di langit, menyebar sejauh 100 mil, mencapai telinga semua manusia, balapan di armada. Pada saat itu, semua orang tercengang. Bukankah udara ungu dari timur adalah produk langit dan bumi? Itu adalah pertama kalinya mereka mendengar binatang laut datang dengan aura ungu. Lama sekali waktu. Apakah Anda mengatakan bahwa jika ada binatang laut, akan ada binatang laut? Petik 2. Orang tua itu memperhatikan untuk waktu yang lama, tetapi hanya melihat Ziki,
tetapi tidak ada binatang laut. Petik 2. Orang tua ini telah terbenam di dalam laut terlarang selama beberapa dekade, dan memiliki pengalaman yang kaya. Sekilas kamu bisa tahu apakah ada binatang laut atau tidak. Sebelum binatang laut itu muncul, ada roh binatang. Soalnya, laut sekarang tenang, dan tidak ada roh binatang berbulu. Dari mana datangnya binatang laut itu? Anak muda, kamu terlalu kekanak-kanakan dan memiliki terlalu sedikit pengalaman. Mari kita melakukan beberapa perjalanan perahu lagi di masa depan untuk meningkatkan pengalamanmu di laut. Terlarang, Raja Sejati setengah langkah itu tertawa. Faktanya, ini adalah pertama kalinya dia melihat Ziki di laut terlarang, dan dia tidak mengetahuinya, apapun. Aku berlari melintasi laut terlarang, dan aku menemui Ziki yang datang dari timur, dan aku melihat dengan mataku sendiri bahwa Ziki itu dibawa oleh gurita yang sakti. Lu Chen tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan Raja Sejati setengah langkah itu, tetapi dengan sabar menjelaskan kepada semua orang, semuanya, jangan keluar, jika tidak kamu akan diserang oleh binatang laut di luar, dan itu akan merepotkan. Udara ungu bukanlah keberuntungan, tapi dibawa oleh binatang laut. Asli atau palsu, Raja Armada setengah langkah yang sebenarnya mengatakan tidak, tetapi anak laki-laki itu menjawab ya, dan aku tidak tahu harus mendengarkan siapa. Siapapun yang lebih kuat, dengarkan siapapun. Sulit untuk mengatakannya, Raja Armada setengah langkah yang sebenarnya harus kuat, tetapi ada juga Raja setengah langkah yang sebenarnya di samping bocah itu. Kalau begitu jangan bertindak gegabah, tunggu saja di sini, udara ungu datang ke arah kita. Para seniman bela diri yang hendak terbang itu bingung, dan mereka tidak tahu siapa yang harus didengarkan, jadi mereka hanya diam di tempatnya dan melihat perubahannya. Bagaimanapun, ini adalah pusat laut terlarang, tempat di mana binatang laut paling sering muncul, yang tidak mau mengambil risiko hanya untuk menghirup udara ungu. Ki ungu turun, dan keberuntungan meningkat. Ini hanyalah legenda, dan tidak ada yang tahu apakah itu benar. Tentu saja, jika batu roh berbutir biru berisi 100.000 kati mengambang di dalamnya, itu akan menjadi masalah yang berbeda. Raja Sejati setengah langkah, melihat kerumunan itu melonjak, dan kata-kata Lu Chen berpengaruh. Jadi dia bertanya lagi. Terakhir kali aku melihatnya, itu adalah evolusi tinggi tingkat ke-11. Kata Lu Chen, itu level yang cukup tinggi dari seorang bijak tulang giok, orang tua itu bisa membersihkan ratusan dari mereka. Raja Sejati setengah langkah tertawa terbahak-bahak di tempat. Masalahnya, ia tidak datang sendiri, kemungkinan besar ia akan membawa pasukan monster laut. Lu Chen berkata begitu, bahkan jika ada pasukan binatang laut, apa yang perlu ditakutkan jika tidak ada Raja Binatang Laut? Raja tua setengah langkah sejati tersenyum lagi, dan berkata dengan nada menghina, armada kita besar dan kuat, dan ada banyak orang suci tulang giok di antara mereka. Bahkan jika sekelompok binatang laut evolusi tinggi tingkat ke-11 datang, yang lama manusia bisa memimpin semua orang menolak. Apapun, setelah Lu Chen selesai berbicara, dia mendarat bersama Linghua dan kembali ke De yang penuh sesak. Demi keamanan, semua orang tidak diperbolehkan meninggalkan armada. Raja Sejati setengah langkah yang lama juga sangat mantap, dan segera melarang orang terbang keluar, agar tidak diserang oleh binatang laut. Ini adalah kawasan tengah laut terlarang, sangat berbahaya, apapun bisa terjadi. Saat Raja tua setengah langkah turun, para yang mulia dan orang suci lainnya juga kembali ke kapal raksasa mereka satu demi satu, mematuhi perintah dan tidak meninggalkan armada. Brengsek, sesaat kemudian, suara omelan terdengar dari laut terlarang, suaranya seperti auman binatang buas yang menggetarkan wilayah laut. Setelah itu, uap air terjadi di permukaan laut, dan roh binatang yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari dasar laut, langsung menuju ke langit. Ledakan, tiba-tiba, lapisan ombak besar bergulung di laut di bawah udara ungu, dan seekor binatang laut besar muncul dari dasar laut. Binatang laut itu tidak lain adalah seekor gurita. Gurita itu melayang ke permukaan laut, dan udara ungu turun, mengelilinginya seperti garis aneh. Namun yang mengejutkan adalah nafas hewan gurita ini sangat menakutkan, dan peringkat hewannya sangat tinggi. Kuasi Beastmaster, binatang laut dengan peringkat ini setara dengan Raja Sejati setengah langkah. Kuaso Kuek Kuaso, gurita setingkat Kuaso Beastmaster. Benar saja, anak itu benar, aura ungu itu dibawa oleh binatang laut, bukan aura keberuntungan antara langit dan bumi. Binatang laut ini telah menjadi roh, dan ia ingin membingungkan kita dengan udara ungu, hanya untuk memancing kita keluar.
Jika bukan karena pengingat anak itu, kita semua akan jatuh ke dalam lubang dan diserang olehnya, dan berapa banyak orang yang akan mati saat itu. Binatang laut dari Raja Binatang Semu, sangat kuat, armada kita ditangguhkan. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya memandang gurita itu, semuanya terkejut, panik, dan khawatir. Karena gurita adalah binatang laut yang kuat, Raja Sejati Setengah Langkah bukanlah lawannya. Raja Setengah Langkah sejati yang duduk di armada pasti tidak diperhitungkan. Dia tua dan lemah, dan dia mungkin akan dicabik-cabik oleh gurita ini. Bagaimana mereka tidak khawatir? Hanya saja semua orang dalam bahaya. 5. Peringkat hewan laut di Laut Terlarang Beiyuan selalu ditetapkan. Paling banyak, akan ada hewan laut dengan tingkat evolusi tinggi peringkat ke-11. Apa yang terjadi hari ini? Bahkan hewan laut tingkat Raja Binatang Semu telah muncul. Raja Sejati Setengah Langkah mulai memarahi ibunya, dia memiliki pengetahuan diri, dan dia juga tahu tentang hal-hal besar. Brengsek, siapa bajingan yang sebenarnya merusak perbuatan baikku? Apa kamu punya nyali untuk berdiri? Saat ini, gurita juga sedang memarahi induknya, karena ada yang mengetahui tipuannya, sehingga usaha sebelumnya menjadi sia-sia. Benar sekali, ia suka memainkan trik Ziki yang datang dari timur, yang digunakan untuk melumpuhkan umat manusia sehingga bisa melancarkan serangan mendadak. Dan triknya telah dicoba dan diuji berulang kali, dan umat manusia suka memakan trik ini. Tapi hari ini, triknya tidak berhasil, dan seseorang mengetahuinya, membuatnya tidak bisa melakukan serangan mendadak. Kalau tidak diganggu maka akan menjadi hantu. Hei, Nona Zian, kebetulan sekali, kita bertemu lagi. Namun, kekesalannya langsung mendatangkan respons. Seseorang di dek kapal raksasa sedang melambai dengan gembira. Apakah orang ini familiar? Namun ketika ia melihat siapa orang itu, ia langsung menyulut amarahnya dan langsung lari. Lu Chen, itu kamu, itu kamu, itu kamu, itu benar-benar kamu. Itu aku. Hanya ketika aku melihat Ziki datang dari timur barulah aku tahu itu kamu. Lu Chen melambai dengan penuh semangat, dengan senyuman di seluruh wajahnya, tetapi senyuman itu tampak palsu tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Oke, senang bertemu denganmu. Aku selalu ingin menyelesaikan akun denganmu, tapi kamu berinisiatif mengirimkannya ke rumahku. Binatang asap ungu itu sangat bersemangat, mengayunkan 8 tentakel besarnya terus-menerus, dan berkata dengan keras, terakhir kali kamu memotong tanganku, dan aku butuh banyak waktu untuk menumbuhkan yang baru. Kali ini aku akan membayarmu kembali 10 kali, siksa kamu secara perlahan, makan kamu secara perlahan, dan jangan pernah biarkan kamu mati dengan bahagia. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Lu Chen tertawa, dan berkata lagi, namun, aku baru-baru ini mempelajari hidangan yang disebut gurita rebus, dan aku kekurangan bahan. Petik 2. Kamu bajingan sebenarnya ingin memanggangku dengan warna merah, aku akan menangkapmu nanti dan memakanmu mentah-mentah. Xian Bis menjadi marah lagi, dan mulutnya tidak bersih, berteriak dan mengumpat lagi dan lagi. Mendengarkan percakapan antara Lu Chen dan Xian Bis, semua orang di seluruh armada terkejut, dan sangat terkejut. Ternyata pemuda ini pernah bertarung melawan gurita ini sebelumnya, tak heran ia mengetahui kalau Ziki yang datang dari timur adalah jebakan. Tentu saja, bukan ini yang mengejutkan semua orang, tapi gurita tingkat kuasa Beastmaster ini telah menderita di tangan pemuda ini. Raja Sejati Setengah Langkah memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, dan mata tuanya yang keruh membelalak tak percaya. Gurita tingkat kuasa Beastmaster ini bukanlah prestasi kecil, dan nafasnya sangat menakutkan. Dia jelas bukan lawan, namun budidaya pemuda ini jauh dari budidaya gurita, namun ia memiliki kekuatan untuk bertarung, bahkan memotong salah satu tentakel gurita tersebut. Kekuatan tempur seperti itu bisa disebut monster. Armada kami berjumlah 70.000 hingga 80.000 orang. Ada banyak orang, tapi Anda hanya punya satu. Saya tidak tahu siapa yang akan menangkap siapa nanti. Lu Chen tertawa.